Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Fitrianingsi dari Prodi Informatika. Hari ini saya akan membahas tentang ijtihad sumber hukum Islam yang ketiga. Permasalahan umat manusia yang ada di sekitar kita selalu menarik untuk diamati dan dikritisi, tak terkecuali dengan hal-hal yang berhubungan dengan syara atau ibadah. Untuk itu, dalam mencari suatu kunci pemecahan masalah, para ulama biasanya menggunakan alat antara lain Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Di samping itu, mereka juga harus melakukan ijtihad untuk memecahkan masalah tersebut. Sekarang, banyak ditemui perbedaan-perbedaan mazhab dalam hukum Islam yang disebabkan dari ijtihad. Misalnya, muncul aliran seperti Islam liberal, fundamental, ekstremis, moderat, dan lain sebagainya. Itu semua tidak lepas dari hasil ijtihad dan sudah tentu masing-masing mujtahid berupaya untuk menemukan hukum yang terbaik. Justru dengan ijtihad, Islam menjadi luas, dinamis, fleksibel, sesuai dengan dinamika zaman. Dengan ijtihad pula, syarat Islam menjadi tidak bisu dalam menghadapi problematika kehidupan yang kian kompleks. Oleh karena itu, sesungguhnya ijtihad adalah suatu cara untuk mengetahui hukum sesuatu melalui dalil-dalil agama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis dengan jalan istinbat. Berikut adalah pengertian selengkapnya mengenai ijtihad, fungsi ijtihad dan lain-lainnya. Pengertian ijtihad yaitu ijtihad berasal dari kata al-jah atau al-jud yang berarti al-masyaqqat atau kesulitan atau kesusahan, dan ad-hoqat kesanggupan dan kemampuan, atas dasar pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quraisy Yunus ayat 9 yang artinya, dan mencela orang yang tidak memperoleh sesuatu untuk disedekahkan selain kesanggupan. Tetapi pengertian ijtihad dapat dilihat dari dua segi, baik etimologi maupun terminologi. Dalam hal ini memiliki konteks yang berbeda. Ijtihad secara etimologi memiliki pengertian, yaitu pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Sedangkan secara terminologi adalah penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu. Mengerjakan sesuatu yang sulit. Sedangkan secara terminologi adalah penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat pada kitabullah atau syara dan sunnah rasul atau yang lainnya untuk memperoleh nas yang makruh agar maksud dan tujuan umum dari hikmah syariah yang terkenal dengan maslahat. Pengertian lainnya bahwa ijtihad merupakan upaya untuk menggali suatu hukum yang sudah ada pada zaman Rasulullah SAW. Hingga dalam perkembangannya, ijtihad dilakukan oleh para sahabat, tabi'in, serta masa-masa selanjutnya sampai sekarang ini. Sementara Imam Al-Amidi mengatakan bahwa ijtihad adalah mencurahkan semua kemampuan untuk mencari hukum syara yang bersifat dahni sampai merasa dirinya tidak mampu untuk mencari tambahan kemampuannya itu. Sedangkan Imam Al-Ghazali menjadikan batasan tersebut sebagai bagian dari definisi al-ijtihad at-tam atau ijtihad sempurna. Ada juga dasar-dasar ijtihad. Ijtihad bisa dipandang sebagai salah satu metode penggali sumber hukum. Dasar-dasar ijtihad atau dasar hukum ijtihad ialah Al-Quran dan Sunnah. Di dalam ayat yang menjadi dasar dalam berijtihad sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quraisy An-Nisa ayat 105 sebagai berikut. Yaitu yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab
kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu menggali antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang atau orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang hianat. Demikian juga dijelaskan dalam Quraisy Al-Rum ayat 21. Adapun dan yaitu selanjutnya fungsi ijtihad. Adapun fungsi ijtihad diantaranya adalah: 1. Fungsi ijtihad al-rujuk atau kembali, mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. 2. Fungsi ijtihad al-ihya atau kehidupan, menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dalam Islam, semangat agar mampu menjawab tantangan zaman. 3. Fungsi ijtihad al-inabah atau pembenahan, memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihad oleh ulama terdahulu dan dibuktikan adanya kesalahan dalam konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Begitu pentingnya melakukan ijtihad sehingga jumhur ulama menuju ijtihad menjadi hujjah dan menetapkan hukum berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quraisy An-Nisa ayat 59. Artinya, jika kamu persengketakan sesuatu, maka kembalikanlah sesuatu tersebut kepada Allah dan Rasul-Nya. Perintah untuk mengembalikan masalah kepada Al-Quran dan Sunnah ketika terjadi perselisihan hukum ialah dengan penelitian saksama terhadap masalah yang nas dan tidak tegas. Demikian juga sabda Nabi SAW. Artinya, jika seseorang hakim bergegas memutus perkara tentu, ia melakukan ijtihad dan bila benar hasil ijtihadnya akan mendapatkan 2 pahala. Jika ia bergegas memutuskan perkara tentu, ia melakukan ijtihad dan ternyata hasilnya salah, maka ia mendapatkan 1 pahala. Hadis Asy-Syafi'i dari Amr bin As. Hadis ini bukan hanya memberi legalitas ijtihad, akan tetapi juga menunjukkan kepada kita bahwa perbedaan-perbedaan pendapat hasil ijtihad bisa dilakukan secara individual atau ijtihad fardhi, yang hasil rumusan hukumnya tentu relatif terhadap tingkat kebenaran. Demikian dari saya. Hanya itu. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya, Reza Fitrianingsih dari Prodi Informatika, mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.